Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam bagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dwi Nur Hidayat, mahasiswa program studi Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2024 dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 24542178192223. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk membayangkan nih, bagaimana jika laut yang menjadi sumber penghidupan bagi kita justru menjadi sebuah ancaman, teman-teman. Nah, ini bukanlah sebuah cerita fiksi. Akan tetapi, fenomena perubahan iklim ini telah membawa dampak yang super atau dampak serius bagi ekosistem di laut, terutama dalam bentuk kenaikan permukaan laut dan juga salah satunya pengasaman air laut. Nah, di dalam video ini teman-teman, kita akan mengupas tuntas kedua isu krusial itu dan dampaknya pada sektor perikanan. Nah, yang pertama, kenaikan muka laut adalah ancaman nyata, teman-teman. Ada dua setidaknya penyebab dari permasalahan itu. Yang pertama, pencairan es dan gletser di kutub. Nah, ini menjadi fokus utama juga terkait poin yang pertama, peningkatan suhu global yang signifikan akibat emisi gas rumah kaca atau GRK membuat es di Greenland dan Antartika itu mencair dalam volume yang banyak, teman-teman. Nah, volume air dan es yang mencair inilah yang membuat permukaan air laut itu menjadi semakin naik seperti itu. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah yang sering atau mungkin saya maupun teman-teman itu sering luput, bahkan mungkin masih menjadi sebuah isu yang awam seperti itu, teman-teman. Yang kedua adalah terkait ekspansi termal. Nah, kita mencoba ini membayangkan, teman-teman. Bayangkan apabila air di dalam panci yang dipanaskan, molekulnya itu kan bergerak lebih cepat dan jarak antar molekulnya itu membesar sehingga volumenya bertambah. Nah, hal yang sama itu terjadi pada air laut, teman-teman. Saat suhu laut itu meningkat atau menghangat, volumenya akan memuai. Ini sesuai dengan laporan yang dipaparkan dari IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Itu menegaskan bahwa ekspansi termal itu setidaknya menyumbang sekitar 50% dari kenaikan muka laut global. Nah, lalu apa dampaknya, teman-teman, bagi kita? Terutama pada teman-teman juga yang terjun di lapangan seperti para nelayan dan juga yang terjun di dunia akademik seperti halnya kita sebagai mahasiswa perikanan seperti itu. Nah, kenaikan muka laut ini dapat menyebabkan erosi pantai dan juga hilangnya habitat kritis seperti hutan bakau dan terumbu karang, teman-teman. Hutan bakau itu setidaknya mirip seperti rumah bagi anakan ikan, tempat mereka berlindung dan mencari makanan. Nah, hilangnya habitat ini berarti sama dengan hilangnya tempat berkembang biak ikan, yang mana nantinya akan berdampak pada penurunan stok ikan di masa depan. Nah, inilah yang menjadi poin fokus permasalahan ini, teman-teman. Ini menyangkut terkait poin SDGs, salah satu program atau goals dari secara global, Sustainable Development Goals, yang menyatakan terkait salah satu poinnya yang menyatakan bahwa keberlanjutan di sektor perikanan juga. Nah, itu selain itu juga infrastruktur perikanan seperti pelabuhan dan tambak setidaknya juga terancam di masa depan, yang mana itu terancam dalam bentuk fisik atau terendamnya pelabuhan oleh air laut seperti itu, yang mana impact atau efek dari itu dapat mengganggu aktivitas ekonomi atau perjalanan roda ekonomi di masyarakat pesisir seperti itu, teman-teman. Nah, selain naiknya permukaan air laut juga menjadi lebih asam. Nah, ini kenapa? Ini menjadi pertanyaan besar. Ini kenapa kok air laut juga turut menjadi lebih asam? Nah, sebagian besar karbon dioksida yang kita lepaskan ke atmosfer
baik dari pembakaran bahan bakar fosil maupun deforestasi, itu akan diserap oleh lautan. Lautan inilah yang bertindak sebagai penyangga bagi atmosfer, teman-teman. Nah, ketika CO2 diserap atau karbon dioksida diserap, ia bereaksi dengan air H2O yang mana nantinya membentuk sebuah asam karbonat H2CO3. Nah, asam karbonat inilah yang kemudian melepaskan ion hidrogen yang membuat pH air itu akan menurun, alias menjadi asam lah, seperti itu, teman-teman. Nah, inilah masalah serius karena dapat mengganggu keseimbangan kimia laut yang telah ada selama jutaan tahun, teman-teman. Nah, lalu dampaknya apa di dalam sektor perikanan? Nah, itu menjadi salah satu poin juga menjadi pertanyaan garis besar, yang mana dampak pengasaman laut itu paling terasa pada organisme yang memiliki cangkang atau kerangka dari kalsium karbonat CaCO3. Misalkan salah satu organisme yang memiliki cangkang atau CaCO3 itu adalah kerang. Nah, itu kan mengandung salah satunya CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, organisme seperti terumbu karang ataupun kerang-kerangan itu, dan mungkin bisa jadi fitoplankton juga akan kesulitan membentuk cangkangnya, itu cangkang mereka. Ion hidrogen yang berlebihan akan setidaknya seakan-akan mencuri ion karbonat yang dibutuhkan untuk pembentukan cangkang organisme tadi. Akibatnya cangkang mereka akan menjadi lebih rapuh, bahkan menjadi larut. Nah, inilah jika terumbu karang yang menjadi seakan kota bagi ribuan spesies ikan rusak, maka seluruh ekosistem akan terganggu, termasuk juga ikan-ikan yang kita tangkap. Nah, ini kembali lagi terkait keberlanjutan di sektor perikanan, seperti itu. Nah, kenaikan muka laut ini dan juga pengasaman laut itu adalah dua sisi mata uang yang sama-sama berasal dari perubahan iklim, teman-teman. Dampaknya tidak hanya mengancam dalam dunia ekonomi saja, tetapi juga mata pencaharian jutaan nelayan di Indonesia, bahkan juga mengancam terkait ketahanan pangan global. Nah, masalah inilah yang menjadi permasalahan nyata dan juga menjadi urgent untuk membutuhkan solusi konkret sebagai solusi global. Namun kita bisa memulai dari diri sendiri. Nah, diri sendiri ini menjadi titik poin penting, teman-teman. Lalu apa yang mungkin atau bisa kita lakukan, teman-teman? Nah, mulai dari hal kecil seperti mengurangi jejak karbon secara pribadi ini, teman-teman, termasuk dalam penghematan listrik, menggunakan transportasi publik, dan juga mulai setidaknya menanam pohon. Nah, itulah menjadi poin penting buat teman-teman atas kesadarannya. Nah, dukungan juga dari kebijakan pemerintah menjadi poin penting juga sebagai hal preventif yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Nah, marilah kita bersama-sama, teman-teman, menjaga laut kita agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Oke, mungkin cukup itu dulu terkait pembahasan hari ini, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.